Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari puluhan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Dalem Kaum menggelar unjuk rasa, meminta Pemkot Bandung untuk membatalkan relokasi. Mereka menggelar unjuk rasa di depan gerbang kantor Pemkot Bandung. Para pedagang menolak dipindahkan ke area basement alun-alun Bandung. Pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Dalem Kaum menggelar unjuk rasa di Pemkot Bandung untuk membatalkan relokasi karena menolak keras untuk dipindahkan. Dengan membawa spanduk, mereka mencoba masuk meminta keadilan kepada pejabat di kantor Pemkot Bandung. Para PKL menganggap dengan dipindahkannya ke area basement alun-alun dinilai tidak memadai. Hal tersebut dikatakan oleh perwakilan PKL Dalem Kaum, Berry Sobari, di sela-sela unjuk rasa. Selain itu, langkah Pemkot Bandung untuk merelokasi PKL ke basement alun-alun Bandung diprediksi akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya, di area basement tersebut telah ada pedagang yang berjualan secara reguler. Apalagi, ia menilai bahwa area basement tidak layak untuk dijadikan tempat berdagang. Kan judulnya relokasi yang tidak layak. Menurut hemat kami, saya sebagai perwakilan dari PKL Dalem Kaum tidak menyetujui relokasi tersebut. Kalau tempatnya tidak layak lah, itu kan basement. Basement itu layaknya untuk perparkiran. Udah posisinya pengap, tidak ada ventilasi. Nah sekarang posisinya tuh ada bantuan dari Mayora. Bentuknya seperti apapun, cuma yang saya dengar ada bantuan dari pihak Mayora senilai 4 miliar itu yang saya dengar. Ini dananya tuh masuk kemana? Kalau yang mau diminam itu yang benar. Kebijakan pemerintah dalam menata kota Bandung ternyata masih harus menempuh jalan keluar baru karena PKL masih akan tetap bertahan bila Pemkot belum dapat memberikan solusi terbaik untuk para PKL di kawasan Dalem Kaum. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Terdakwa Yana Mulyana, mantan wali kota Bandung nonaktif, divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Selain itu, 2 terdakwa lainnya, Dadang Darmawan, Kadisub, divonis 4 tahun penjara, sedangkan Hairul Rijal, Sekdis Perhubungan, divonis 5 tahun penjara, 1 tahun lebih berat dari kedua terdakwa lainnya. Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang vonis kasus suap pengadaan barang dan jasa proyek CCTV dan ISP dalam program Bandung Smart City. Dengan terdakwa Yana Mulyana, mantan wali kota Bandung, Dadang Darmawan, Kadisub, dan Hairul Rijal, Sekdishub Kota Bandung. Pada sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Hera Kartiningsih dalam amar putusannya menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijerat dengan 2 pasal terkait suap dan gratifikasi. Ketiganya dinyatakan bertanggung jawab sebagai pembuat kebijakan dalam pengadaan proyek di Dinas Perhubungan tahun anggaran 2022-2023. Atas perbuatannya, terdakwa Yana Mulyana dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, serta mengembalikan uang pengganti sebesar 435 juta rupiah. Selain itu, hak politiknya untuk memilih dan dipilih dicabut selama 3 tahun. Yana pun menerima terkait putusan hakim. Memang proses yang panjang, tadi kan saya sudah sampaikan ke majelis proses terima. Ini kan beda dari tuntutan, kan tuntutan 5 tahun, sekarang 4 tahun lebih mudah. Ya kan mungkin majelis hakim juga punya pertimbangan. Sedangkan terdakwa Dadang Darmawan dan Hairul Rijal dijatuhi hukuman masing-masing 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 6 bulan dengan uang pengganti masing-masing 700 juta dan 587 juta rupiah. Terkait putusan majelis hakim, JPU KPK mengambil langkah pikir-pikir. Nah yang kedua terkait dengan tadi hasil putusan, tentunya pertimbangan akan ringan dan beratnya. Misalkan tadi untuk Pak Yana dan Pak Dadang kenapa menjadi 4 tahun, kemudian Pak Hairul Rijal menjadi 5 tahun, tentunya kita menghargai putusannya, pertimbangannya. Dan ini menjadi bahan laporan kami pada pimpinan.
nanti apakah kami terima atau tidak, ya. Seperti diketahui, kasus suap yang terjadi di pemerintahan Kota Bandung tersebut menyeret pejabat kemeja hijau, dan majelis hakim sebelumnya telah memvonis 3 terdakwa yang merupakan pengusaha penyedia jasa. Ketiga terdakwa ini selanjutnya akan melakukan pembelaan atau pledoi pada Rabu pekan depan jika tidak terima vonis dari hakim. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024, petugas kepolisian Resort Kota Bandung mengecek jalur selatan Jawa Barat mulai dari kawasan Cileunyi hingga Nagreg yang nantinya akan diperkirakan akan dilalui oleh para peloncong. Meski terdapat titik perbaikan jalan di kawasan Ranca Ekek, pihaknya memastikan ruas jalan nasional tersebut akan siap dilalui saat memasuki masa liburan tiba nanti. Rabu siang dipimpin langsung oleh Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo. Sejumlah pejabat utama kepolisian Resort Kota Bandung bersama Forkopimda Kabupaten Bandung melakukan pengecekan di sejumlah ruas jalan yang nantinya diperkirakan akan dilalui oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik dan wisata selama libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024. Pengecekan dilakukan di jalur selatan Jawa Barat, yakni Jalan Raya Bandung-Garut, mulai dari kawasan Cileunyi hingga Nagreg, Kabupaten Bandung. Pengecekan ini difokuskan kepada sarana dan prasarana jalan raya seperti marka jalan, median, pembatas, rambu lalu lintas, dan penerangan jalan umum. Sementara itu di kawasan Ranca Ekek, antrian kendaraan sepanjang kurang lebih 2 km dari arah timur menuju ke barat tak bisa terhindarkan akibat adanya perbaikan jalan. Perbaikan jalan nasional yang memiliki 3 lajur ini dilakukan pada lajur tengah, sehingga kendaraan harus mengantri dan bergantian untuk memasuki lajur kanan dan kirinya. Meski demikian, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menegaskan perbaikan ruas jalan utama ini akan segera rampung dan siap dilalui kendaraan para peloncong saat memasuki masa libur panjang tiba nanti. Sebagaimana kita ketahui, adanya kepadatan arus lalu lintas, perlambatan ini bukan macet, tapi karena memang ruas jalannya menyempit karena adanya perbaikan jalan tersebut, sehingga pada saat hari Senin nanti akan bisa digunakan seperti biasa kembali, dan semoga tepat waktu dan ini bisa digunakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan liburan. Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat, terutama para pengendara yang nantinya akan melintasi jalur ini, agar lebih waspada karena terdapat sejumlah blank spot dan memiliki turunan yang curam serta berkelok-kelok yang seringkali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pengendara juga dihimbau agar memastikan kendaraannya dalam kondisi layak jalan sebelum bepergian. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Setelah sukses menggelar South Creative Week 2022, Forum Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Barat atau FEKRAB kembali memberikan kontribusi bermanfaat lewat Pekan Kreatif Bandung Barat di Warung Kopi Gunung Cikole pada Rabu kemarin. Pekan Kreatif Bandung Barat 2023 merupakan event pertama yang diaktifasi oleh berbagai aktivator komuniti kreatif Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan tersebut didukung dan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat serta Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Event tersebut digelar dengan menghadirkan beragam subsektor ekonomi kreatif, mulai dari subsektor kria, seni rupa, musik, fotografi, kuliner, film, fashion, hingga seni pertunjukan. Ferry selaku PJ Pekan Kreatif menjelaskan, acara tersebut digelar untuk menjadi wadah subsektor kreatif untuk tumbuh dan berkembang. Event ini jadi event pertama yang diaktifasi oleh teman-teman subsektor ekonomi kreatif di Bandung Barat yang langsung diaktifasi sama teman-teman. Nah, jadi dari event ini diharapkan teman-teman ekonomi kreatif Bandung Barat bisa lebih guyup lagi, bisa lebih kolaboratif lagi
karena kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri, kita nggak bisa berkembang sendiri-sendiri. Asosiasi Profesi Fotografi. Sementara itu, salah satu perwakilan dari subsektor fotografi, Imam Sukmana menjelaskan secara langsung teknis subsektor fotografi dalam mengeksekusi ide pada event Pekan Kreatif bersama dengan subsektor fashion kali ini. Jadi kalau teman-teman ada konsepnya, kalau dari saya itu ada konsepnya adalah connecting the dot ya. Connecting the dot ini adalah menghubungkan antar subsektor. Ini ada subsektor fashion, ada subsektor fotografi, ya kita gabungin aja gitu kan. Kita gabungin, si fashionnya bisa difotoin sama pelaku fotografi, terus kita bikin lomba biar menjadi sebuah daya tarik buat pelaku fotografi untuk motret-motret gitu ya. Terus tadi dikasih juga sedikit workshop tentang profesional atau menjadikan orang-orang yang bertahan di dunia fotografi seperti apa. Kalau misalkan pada kesempatan yang sama, Riani dari subsektor fashion berharap dengan adanya Pekan Kreatif Bandung Barat kali ini, para subsektor termasuk subsektor fashion dapat lebih kreatif dan diakui oleh halayak luas. Objek itu adalah main ground. Lebih menekankan biar produknya sendiri lebih kreatif dan lebih maju dan bisa diakui di luar Bandung Barat, misalnya di luar provinsi sampai ke luar daerah. Seperti diketahui, sukses membuka hari pertama di Balai Seni Barli Padalarang, Pekan Kreatif Bandung melanjutkan rangkaian acara di Warung Kopi Gunung Cikole dengan fokus subsektor musik dan fotografi. Dari Kabupaten Bandung Barat, tim Inspira TV melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku akan menindak tegas para koruptor yang berani memainkan uang negara. Hal tersebut disampaikan saat orasi anti korupsi sedunia di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Mahfud MD yang berpasangan dengan calon Presiden Ganjar Pranowo ini mengibaratkan dirinya akan menjadi peluru tak terkendali untuk memberantas korupsi. Mahfud yang pernah menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan, pasangan Ganjar Mahfud memegang teguh 3 prinsip dalam memberantas korupsi di negeri ini. Kami Ganjar Mahfud tidak setuju kalau ada yang mengatakan korupsi itu budaya. Bukan budaya, korupsi itu kejahatan. Korupsi itu budaya, dimaklumi saja, tidak bisa. Korupsi itu kejahatan. Di mana-mana, kalau korupsi dianggap budaya, negaranya akan hancur. Menurut Mahfud, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat parah dan menyengsarakan rakyat, bahkan berdampak pada tingginya harga bahan makanan hingga ketersediaan lapangan kerja. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Warga keturunan Tionghoa di Jawa Barat mendeklarasikan diri mendukung Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di kawasan Arca Manik, Kota Bandung. Relawan pemuda Tionghoa Amin ini menunjuk Ketua DPW PKS Jabar sebagai head coach. Deklarasi yang bernama Pemuda Tionghoa Amin atau PETA ini digelar di kawasan Jalan Arca Manik Endah, Kota Bandung, yang dihadiri oleh Dewan Penasehat TKN Anies Cak Imin, Ketua TKD Jawa Barat Harus Suwandaru, dan ratusan anggota PETA. Ketua TKD Anies Cak Imin Harus Suwandaru ditunjuk sebagai head coach PETA untuk memetakan konsolidasi dan penguatan suara. Harus Suwandaru mengatakan deklarasi dari pemuda Tionghoa Amin ini merupakan bentuk keyakinan terhadap sosok Anies Baswedan yang dinilai mampu membuat perubahan. PETA akan totalitas memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hari ini kita ada deklarasi. Saya diundang awalnya sebagai TKD ya, ketua tim kampanye daerah. Dan saya sangat bersyukur ya hari ini teman-teman di Gerakan Tionghoa untuk bersama-sama dengan Pak Anies. Jadi ini juga sebuah perjalanan panjang, tadi Pak Henry cerita. Tidak tiba-tiba bikin gerakan ini, tapi beliau sudah mengamati, sudah lama bersama Pak Anies dan memutuskan untuk totalitas memenangkan Pak Anies di Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu semuanya untuk menjangkau lapisan-lapisan, seluruh lapisan dari orang Tionghoa sendiri, supaya yang tidak terjangkau jadi terjangkau. Seperti kata pepatah, ya, tidak kenal maka tidak sayang. Usai dukungan tersebut akan terus dilakukan rekrutmen kembali untuk menambah kekuatan dari warga keturunan Tionghoa. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.
Berita penutup datang dari Baltimore, kota terbesar negara bagian Maryland, yang berjarak sekitar 1,5 jam berkendara dari Washington DC. Diaspora Indonesia perempuan yang tergabung dalam organisasi Sri Kandi Baltimore mengadakan pagelaran budaya pertama di kota ini yang menarik Pemda setempat dan warga Amerika Serikat. Fashion show, tarian, kerajinan, batik, dan makanan memeriahkan Cultural Holiday Event di Baltimore, Maryland. Acara ini adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Baltimore area, dan kita juga bekerja sama kolaborasi dengan desainer-desainer lokal di sini untuk mengadakan fashion show dan cultural budaya. Jadi semua orang membantu chip in, sumbangan dekorasi segala macam, sumbangan karpet, sumbangan makanan. Acara ini digelar oleh Sri Kandi Baltimore, organisasi nirlaba yang didirikan beberapa perempuan Indonesia di Baltimore dan sekitarnya dengan misi memberdayakan perempuan lewat keterampilan usaha. Acara Indonesia seperti ini baru pertama kali diadakan di kota paling besar di negara bagian Maryland ini. Saya kira kota-kota utama ya di daerah DMV ya, DC, Maryland, Virginia itu, Baltimore salah satu yang penting juga ya, bersama dengan DC tentunya. Penting juga kita ada diversifikasi kegiatan di sejumlah kota di Amerika Serikat, termasuk di Baltimore ini. Christina Poi, mewakili kantor gubernur negara bagian Maryland, mendukung sepenuhnya acara ini. I found out about this event, I sent out the information to all of the commissioners as well as my community outreach list. It's important to be for this the cultures and everything to be shared, and then educating everybody, and then enjoying it. Pengunjung tak hanya menjadi penonton saja, tapi juga ikut diajak memainkan alat musik angklung oleh kelompok angklung Avose. Pengunjung yang datang tidak hanya diaspora Indonesia, tapi juga warga Amerika yang tertarik dengan kebudayaan Indonesia. I have two friends who are part of that group, and so I came to support them as they performed. But I initially kind of got interested in Indonesian culture because a few years ago I met the woman who would later be my wife. She's Indonesian, and that's kind of what started my interest in the country and its culture. Penarinya pun juga tidak semuanya diaspora Indonesia, seperti Mia Venesia yang membawakan tari Batak. Gue merasa senang untuk menari di sini dengan orang-orang bagusnya, untuk belajar dari orang yang baik hati, orang patient. Gue penari profesional tapi di style berbeda. Jadi untuk menari tari tradisi Indonesia susah banget untuk belajar. Acara gelar seni budaya Indonesia di Amerika merasa kurang lengkap tanpa musik dangdut yang tampil di penghujung acara. Dari Baltimore, Maryland, Supriyono, VOA. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan informasi terupdate lainnya bersama saya, Ajeng Kurnia Putri, hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.